Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Terakhir gue bikin video soal keyboard. Itu adalah keyboard yang susah ditemuin di Indonesia. Jadi pas masuk ke sini harganya agak lumayan mahal. Nah, kali ini pas gue bikin videonya barangnya belum masuk, tapi harusnya pas videonya gue rilis barangnya sudah keluar. Jadi akan menarik sekali keyboard yang satu ini, yaitu Nuvi R75. Nah, seperti gue bilang, si Nuvi R75 ini adalah satu buah keyboard yang pas gue bikin videonya emang belum masuk. Tapi most likely lo udah bisa beli sekarang. Linknya bakal gue taruh di kolom deskripsi, dan itu adalah link affiliate. Jadi kalau lo beli, pakai link yang di bawah, gue bakal dapat sedikit komisi tanpa ada beban apapun ke lo. And by the way, yang bawa lagi-lagi adalah PT NM Tindo. Jadi ya, Nuvi R75 yang gue pegang saat ini emang dipinjamkan oleh PT NM Tindo untuk gue coba, gue pakai, dan gue bikin videonya seperti biasa. PT NM Tindo ini sendiri track recordnya udah bagus untuk dia mengimport produk-produk mechanical keyboard. Jadi jangan takut, after salesnya insya Allah terpercaya. By the way, sebelum kita obrolin lebih lanjut, kenalin dulu, nama gue adalah Taufik Nobo. Halo, dan emang gue biasa bikin video seputaran teknologi, lifestyle tech, dan juga tech thoughts, seperti video yang satu ini. Jadi, kalau lo tertarik dengan konten-konten seperti ini, please do klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Plus, jangan lupa bantu algoritma video ini dengan hit like. Si Nuvi R75 ini sendiri sebenarnya adalah satu buah keyboard yang sudah keluar lumayan lama. Dan mungkin lo udah pernah melihat ya, ada beberapa reviewer lokal pun juga sudah membuat video tentang keyboard yang satu ini. Nah, pas pertama kali gue pegang kotaknya, sebenarnya gue agak kaget ya dengan gimmick Nuvi R75 ini yang membawa bau-bau anime. And to be honest, I don't really care. Gue lebih suka satu buah desain yang sleek secara packaging dan juga secara produknya itu sendiri. Jadi ya, bagian ini gue tidak terlalu peduli. Tapi begitu kita buka kotaknya, kita akan bisa langsung melihat ada keyboardnya, ada quick start guide, switch samples, extra keycaps, kickstand, dongle wireless, keycaps, dan juga switch puller plus USB Type-C. Dan seperti yang dari tadi gue udah bilang, untuk gue pribadi, keyboard ini adalah keyboard yang exciting. Karena gini loh, antara look dan fungsinya, Nuvi R75 ini bisa dibilang nggak match gitu ya. Looknya low profile, tipis, dan benar-benar ditekankan ketipisannya, tapi secara fungsinya tidak terganggu sama sekali. Bagian paling tipis dari keyboard ini bahkan sebenarnya bisa menyentuh 16 mm. Tapi untuk bagian framenya dia masih aluminium, dan bagian bawahnya walaupun poli, tapi punya kaki-kaki yang unik. Sebutannya adalah air feet. Dan untuk angle-nya sendiri, secara default dia ada di 3,5 derajat, tapi dengan tambahan magnetic foot-nya, lo bisa mendapatkan incline up to 6,5 derajat. Betul, mungkin dengan sistem kickstand lebih luas, tapi lo jadinya tidak akan protes begitu tahu si air foot ini punya fungsi yang sangat menyenangkan untuk dia nempel langsung dengan Nuvolio version 2. Satu buah case khusus Nuvi R75 yang memang menjadi daya jual tersendiri. Dan case-nya ini sendiri bukan cuman untuk bawa-bawa keyboard aja ya. Dia juga punya satu buah fungsi menjadi stand kalau misalkan lo memiliki tablet yang mungkin tidak ada keyboard bawaannya, seperti iPad mini 6 gitu. Nah, lo bisa nih nge-pairing iPad mini 6 dengan Nuvi R75 dan dengan si Nuvolio version 2 ini menjadi satu buah solusi yang menyenangkan lah. Plus, keyboard ini juga compatible dengan komputer atau laptop yang lo gunakan. Ngomongin soal laptop, lucunya si Nuvi R75 ini emang secara layout itu bisa dibilang lekat banget dengan laptop. Bahkan kalau misalnya gue coba taruh di atas layout keyboardnya MacBook Pro, dia bisa dibilang kesannya mirip-mirip lah. Secara layoutnya emang tidak ada perbedaan. Menariknya memang si Nuvi R75 ini ya, walaupun dia low profile keyboard dan juga tipis, tapi layout keyboardnya masih 75%. Ya lengkap lah, media keysnya F1 sampai F12, dan juga layoutnya lagi-lagi gue bisa bilang, ini laptop banget. Out of the box, dia ini memang menggunakan layout itu untuk macOS, tapi datang dengan extra keycaps. Jadi kalau lo memilih menggunakan Windows OS, lo bisa, dan bahkan nggak perlu repot-repot remapping karena di bagian belakang sudah ada switch-nya. Kalau lo pengen menggunakan Mac atau Windows, tinggal di switch bagian sini aja. Nuvi R75 yang gue pegang saat ini punya switch low get around brown switch dengan bunyi kalau dipakai ngetik seperti ini.
I do think brown is the sweet spot untuk keyboard jenisan low profile seperti ini. Dan by the way, kalau lo mungkin pengen gonta-ganti switch juga sebenarnya masih bisa, karena dia hot swappable, bisa diganti sesuka hati dengan low profile switch lainnya. Untuk dayanya, Nuvi R75 ini menggunakan baterai 2500 mAh dan diklaim dia bisa bertahan up to 48 jam. Koneksinya lo bisa memilih menggunakan wired, dongle 2,4G atau juga Bluetooth 5.0. Dan koneksi Bluetooth-nya ini sendiri bisa terkoneksi up to 4 device. Untuk cara connect-nya, lo bisa langsung menekan tombol Fn plus 1, 2, 3. Nah, masih terkait dengan masalah koneksi ini sendiri, untuk LED di bagian frame sebelah kiri, di saat lo connect menggunakan Bluetooth, dia ada notifikasi yang akan memberitahu lo kondisinya seperti apa. Sama kalau misalnya kondisi baterai udah mau habis, LED sebelah kanan itu akan memberikan notifikasi juga di saat lo lagi ngecharge dan segala macamnya. Jadi LED di kiri kanan ini punya fungsi tersendiri lah. Kalau masalah LED di bagian keyboardnya sendiri gimana, Vic? Alias backlight LED-nya. Ya, ini ada, walaupun emang gimana ya? Di saat gua coba nyalain juga nggak terlalu kelihatan, karena emang si keycaps-nya ini sendiri untuk si Nuvi R75 ini bisa dibilang tidak tembus cahaya. By the way, ngomongin soal keycaps-nya, Nuvi ini mendesain khusus keycaps Nuvi R75. Jadi punya ketipisan tersendiri yaitu 4,6 mm. Dan ini membuat secara layout-nya, secara feel-nya, dan semua segala macam si Nuvi R75 ini memang menjadi bertambah semenarik itu ya. Untuk keycaps-nya sendiri ada dua desain yang bisa lo pilih, yaitu desain Twilight atau desain Daylight. Now, by the end of the day, kalau buat gue pribadi, ini adalah satu buah keyboard yang sangat menarik karena emang fungsinya ya, terutama kalau lo sama seperti gue yang menggunakan iPad mini dan nggak menemukan keyboard yang pas, ini bisa menjadi salah satu solusi. Dia pakai ini, plus dia juga bisa main-main ke sini. Udahlah, kayaknya semuanya lengkap gitu kan. Tapi tentu balik tergantung harganya, apakah lo nyaman atau enggak untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuk mechanical keyboard plus juga pouch gitu ya. Ya, kalau misalnya emang rasa nyaman dan lo mau-mau aja, silahkan klik kolom deskripsi sekali lagi. Most likely adalah link affiliate, jadi kalau lo beli pakai link itu bakal ada sedikit komisi ke gue tanpa ada beban apapun ke lo. Dan ya, balik lagi, gue ingetin itu linknya bakal jatuhnya ke PT NM Tindo, importer resminya yang mengurus DJPT dan semua segala macam untuk si Nuvi R75 ini. And by the way, that was the video for today. Mungkin lo pengen bercerita satu atau dua hal tentang Nuvi R ini atau mungkin keyboard lain, silakan tulis di kolom komentar. Gue tunggu. Yang pasti buat sekarang, Taufik Nobo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.